Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik dengan NIM 21552011110028. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai review buat tugas ujian akhir semester mengenai mata kuliah Keamanan Data dan Informasi semester 4. Nah, jadi di sini ada 14 pertemuan yang telah kami selesaikan, mulai dari pertemuan pertama sampai 14, dan ditutup dengan tugas UAS ini, dimana untuk pertemuan pertama seperti biasa dalam membahas mengenai kesepakatan di kelas, mengenai kontrak kuliah, peraturan kelas, dan juga sistem penilaian yang ada di kelas selama perkuliahan semester 4 ini berlangsung di mata kuliah ini. Kemudian dilanjutkan lagi dengan materi-materi apa saja yang akan dibahas mulai dari awal pertemuan sampai ke akhir pertemuan. Dan kemudian masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu adalah membahas mengenai basis data, di mana dimulai dari pengertian data sendiri adalah catatan ataupun sekumpulan fakta yang mempunyai arti bagi penerimaannya dan masih memerlukan suatu pengolahan, dan di mana ada 4 aspek dalam mengamankan data, mulai dari privacy, integritas, autentifikasi, dan availability. Dan kemudian basis data adalah merupakan suatu kumpulan data yang terhubung dan disimpan secara bersama-sama pada suatu media dan yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Yang dimana dalam komponen basis data sendiri ada 4 komponen utama. Yang pertama ada ada 5. Yang pertama ada data, yang kedua ada hardware, software, DBMS, dan juga user. Dan di sini juga dibahas juga mengenai Relational Database Management System atau disingkat dengan RDBMS, yang dimana ini digagas oleh Edgar F. Codd untuk memberikan gambaran atau bagian skema yang menjelaskan tentang hubungan antar tabel bisa dilakukan di dalam sebuah database. Dan kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Baik, pertemuan ketiga yaitu membahas mengenai organisasi berkas, yang dimana pengertiannya sendiri adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan record-record dalam suatu berkas, dan hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas sesuai dengan tipenya masing-masing, dimana ada 4 teknik dasar dalam ini, yaitu adalah sekutasional, yang kedua ada relatif, yang ketiga ada indeks sekutasional, dan yang keempat ada multi-key. Nah, dan kebutuhan organisasi berkas sendiri merupakan hal yang penting dalam pengelolaan data, terutama dalam bagian dokumen di berbagai bidang seperti bisnis, pemerintahan, ataupun pendidikan, yang dimana kebutuhannya antara lain ada efisiensi, konsistensi, pengaturan, keselamatan, dan komunikasi. Dan baik, selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan yang keempat. Pada pertemuan keempat yaitu membahas mengenai penyimpanan sekunder, yang dimana pengertiannya adalah perangkat penyimpanan dan media penyimpanan yang tidak selalu dapat diakses secara langsung oleh komputer, dimana memori sekunder umumnya digunakan untuk menyimpan data yang tidak sering digunakan atau dibuat untuk cadangan data yang penting. Dan contoh-contohnya sendiri ada 5. Yang pertama ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory, yang kedua ada SDRAM yang kepanjangannya adalah Synchronous Dynamic Random Access Memory, yang ketiga ada Flash RAM, keempat ada VG RAM, yang kelima ada DDR/SDRAM. Dan untuk contoh studi kasus dalam pertemuan keempat ini yaitu adalah tim IT yang perusahaan memilih untuk menggunakan memori sekunder dalam bentuk penyimpanan cloud dan blok yang dikelola oleh penyedia cloud. Hal ini akan membantu mempercepat akses ke database dan meningkatkan ketersediaan data. Selain itu, penyimpanan di cloud juga dapat membantu mengurangi biaya perawatan dan perluasan kapasitas penyimpanan. Kemudian kita masuk, itulah untuk pertemuan keempat, dan kita masuk ke pertemuan yang kelima. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke pertemuan yang kelima, yaitu membahas mengenai organisasi berkas dalam magnetic tape. Magnetic tape adalah sebuah alat penyimpanan data untuk berkas besar yang diakses dan diproses secara sekuensial, di mana keuntungan dari menggunakan magnetic tape sendiri ada panjang record terbatas, density yang tinggi, kemudian volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. Tetapi memiliki keterbatasan, yaitu adalah akses langsung terhadap recordnya lambat, masalah lingkungan, dan memerlukan penafsiran terhadap mesin, dan prosesnya harus menggunakan sekuensial. Di mana pada pertemuan kelima sendiri membahas mengenai studi kasus dari magnetic tape di IBM. Nah, IBM sendiri memimpin inovasi dalam penyimpanan data melalui magnetic tape.
Mereka memperkenalkan sistem penyimpanan pita digital pertama pada tahun 1952 dan terus menawarkan pengembangan teknologi tap seperti LTO dan media ferrit strontium. IBM menawarkan berbagai solusi termasuk drive perpustakaan, sistem tap virtual, dan dengan rekornya dalam densitas penyimpanan tap, IBM berkomitmen untuk terus memajukan teknologi dan mengintegrasikannya dengan media penyimpanan yang lainnya. Dan kita masuk ke pertemuan yang ke-6. Yang ke-6 yaitu adalah membahas mengenai organisasi berkas fisikal sekuensial, di mana organisasi berkas fisik secara berurutan adalah sebuah metode penyimpanan data di mana data disimpan secara berurutan dalam media penyimpanan seperti pada magnetic tape. Nah, kelebihan dari ini yaitu adalah merupakan organisasi file yang sederhana, jika setiap aplikasinya tersimpan sangat jelas dan menggunakan metode penyimpanan di dalam memori yang sangat sederhana. Tetapi ini memiliki kekurangannya, yaitu yang pertama ada kesulitan dalam memperbarui data dan tidak bisa dilakukan pembacaan secara langsung. Implementasi organisasi berkas fisikal sekuensial sendiri secara berurutan melibatkan beberapa tahapan, yaitu ada pengumpulan data, pemasukan input data, pengeditan data, dan penyortiran data. Dan itulah untuk pertemuan yang ke-6. Kita masuk ke pertemuan yang ke-7. Baik, pertemuan ke-7 yaitu ada organisasi berkas indeks sekuensial adalah berkas atau file yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara sekuensial maupun secara direct. Dan contoh organisasi berkas indeks sekuensial sendiri ada yang pertama yaitu adalah struktur pohon atau tree, di mana ini adalah struktur dari pengumpulan elemen dengan salah satu elemennya merupakan akarnya atau root dan sisanya yang lain merupakan bagian pohon yang terorganisasi dalam susunan berhierarki dengan root sebagai puncaknya. Kemudian yang kedua ada pohon biner atau pohon biner adalah binary tree, adalah sebuah tree yang setiap node-nya maksimal memiliki 2 anak cabang. Dan studi kasusnya yaitu adalah sebuah perusahaan besar memiliki basis data karyawan yang terdiri dari 50.000 catatan, dan setiap catatan sendiri terdiri dari beberapa kolom seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan gaji. Dan basis data ini diorganisir dalam sebuah berkas dengan urutan berdasarkan nomor karyawannya. Dan agar memudahkan pencarian data, perusahaan ini menggunakan organisasi berkas indeks sekuensial untuk mencari berdasarkan nama karyawan sehingga saat mencari data karyawan, sistem dapat mengacu ke indeks tersebut dan mencarinya secara mudah. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke-8. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan yang ke-8. Di sini ada membahas mengenai kriptografi secara umum adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan berita. Selain pengertian tersebut juga ada pengertian ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Konsep steganografi adalah teknik yang digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia dalam media yang tampaknya biasa. Dan selanjutnya itu adalah membahas mengenai hashing di pertemuan ini, di mana hashing adalah proses mengonversi input data menjadi nilai yang unik dan data panjang yang disebut dengan hash value atau hash code. Nah, di sini juga ada sesi pertanyaan. Saya mengambil satu, yaitu adalah apa pentingnya kita mengkrip, yang dimana jawabannya yaitu dalam rangka menjaga keamanan dan privasi di era digital saat ini. Mengenkripsi data telah menjadi langkah yang penting untuk diadopsi sebuah organisasi ataupun perusahaan, karena dengan teknik ini dapat melindungi data yang sensitif dan meminimalisir resiko keamanan. Itulah untuk pertemuan yang ke-8. Kita masuk ke pertemuan yang ke-9. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke pertemuan yang ke-9, di mana di sini adalah lanjutan dari kriptografi yang kita bahas sebelumnya. Di sini kriptografi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Di mana contoh dari kriptografi klasik sendiri seperti Sandy Cesar, Sandy Fitner, dan Sandy Hill. Kemudian kriptografi modern contohnya ada LS, ada RSA, dan QKD. Di mana konsep dalam bilangan biner dalam kriptografi meliputi penggunaan operasi logika biner seperti XOR, AND, OR, AND, dan juga NOT dalam mengenkripsi data dan mendeskripsi data. Di sini ada contoh kasus dari kriptografi klasik atau di sini Sandy Morse, di mana Sandy Morse digunakan dalam industri penerbangan untuk mengirimkan pesan-pesan antara pilot dan menara pengendali lalu lintas di udara. Dan kita masuk ke pertemuan yang ke-10. Oke, kita masuk ke pertemuan yang ke-10, masih seputar kriptografi. Di sini membahas terfokusnya ke kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris adalah sistem kriptografi yang menggunakan sepasang kunci
yaitu kunci publik yang disebutkan dan kunci pribadi yang hanya diketahui oleh pemilik. Pembuatan kunci tersebut bergantung pada algoritma kriptografi yang menggunakan sifat matematis dan menghasilkan fungsi satu arah. Keamanannya secara efektif hanya berasal dari kunci pribadi yang disimpan dengan baik. Kemudian contoh dari kriptografi asimetris sendiri ada dua, yaitu ada RSA, yang dimana ini adalah sebuah algoritma kunci publik yang dimana mempunyai dua kunci, yaitu kunci publik dan juga kunci rahasia yang dikolaborasikan. Kemudian yang kedua ada RCC. Ini adalah kriptografi kurva eliptik dan pendekatannya terhadap kriptografi kunci publik berdasarkan struktur aljabar dan kurva eliptik dalam medan yang berhingga. Itulah untuk pertemuan yang ke-10, kita masuk ke pertemuan yang ke-11. Oke, karena tadi membahas mengenai kriptografi asimetris, pada pertemuan 11 membahas mengenai kriptografi simetris. Ini adalah sebuah kriptografi di mana dalam proses enkripsi dan deskripsinya menggunakan satu kunci yang sama atau juga disebut dengan private key. Contohnya dari kriptografi simetris sendiri ada Blowfish dan juga AES. Di sini saya ingin masukkan saja ke studi kasusnya, di mana anggaplah ada sebuah perusahaan yang memiliki tim penelitian dan pengembangan yang sering berkomunikasi secara elektronik. Mereka sering mengirimkan email, pesan instan, dan file yang berisi informasi rahasia tentang proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan. Nah, dalam kriptografi simetris sendiri dapat digunakan untuk melindungi kerahasiaan pesan-pesan ini dan harus melewati langkah-langkahnya, yaitu ada memilih algoritma kriptografi simetris tentunya, kemudian juga menghasilkan kunci enkripsi. Setelah dihasilkan maka akan menjadi enkripsi pesan dan kita lakukan pengiriman pesan. Setelah itu baru dilakukan dengan deskripsi pesan yang kita kirimkan tersebut. Itulah buat pertemuan ke-11. Kita masuk ke pertemuan yang ke-12. Pertemuan ke-12 yaitu membahas mengenai keamanan database. Seperti kita ketahui, ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk menjaga kerahasiaan perusahaan ataupun organisasi kita. Di mana database sendiri ada 5, ada database operasional database, database warehouse, dan distributor database, relational database, dan end user database. Dan contoh penerapannya dalam dunia perbankan untuk mengelola data nasabah, data pinjaman hingga data tabungan bukan hanya itu, basis data juga diperlukan untuk membuat laporan akuntansi hingga pelayanan informasi nasabah dan calon nasabah. Yang kedua ada asuransi, basis data digunakan untuk mengelola data nasabah sampai data pembayaran premi setiap nasabah. Proses pengajuran dan asuransi juga membutuhkan basis data supaya lebih terstruktur. Nah, pada intinya ini adalah membuat proses data-data kita itu supaya lebih tertata lagi, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-13, di mana di sini ada membahas mengenai teknik chipper block, di mana jenis-jenisnya ada electronic code book, ada chipper block chaining, ada chipper feedback dan output feedback. Dan kita langsung saja masuk ke studi kasusnya. Di sini ada sebuah contohnya, ada sebuah bank menggunakan teknik chipper block dengan mode CBC untuk mengamankan data keuangan dari nasabahnya. Informasi keuangan nasabah di sini disimpan dalam bentuk blok dan dienkripsi menggunakan kunci enkripsi yang hanya dikenal oleh bank dan nasabah. Ketika nasabah ingin mengakses informasi tersebut, mereka harus memberikan kunci deskripsi yang sesuai dengan mengakses informasi itu, dan dengan menggunakan teknik ini akan membuat informasi keuangan pada sistem informasi keuangan bank ini dapat diamankan oleh pihak yang tidak berwenang dan hanya dapat diakses oleh nasabah yang memiliki kunci deskripsi yang sesuai. Itulah buat pertemuan ke-13. Kita masuk ke pertemuan yang ke-14. Baik, sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke-14, yaitu membahas mengenai konsep algoritma DES atau data enkripsi standar. Ini adalah sebuah algoritma kriptografi simetris yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970-an. Kemudian juga ada algoritma triple DES, di mana ini adalah salah satu algoritma yang digunakan juga dalam mengenkripsi data. Ini seperti DES tetapi dilakukan sebanyak 3 kali, dan tentunya ini menjadi lebih kuat lagi. Kemudian ada kelemahannya, yaitu adalah panjang kunci yang terbatas, rentan terhadap serangan ciptatext terpilih, dan kehadiran algoritmanya lebih kuat. Tetapi juga memiliki kelebihan di mana ada kecepatan dan efisiensi yang dipakai, adopsi yang luas, kemudian juga pengaruh terhadap kriptografi modern. Di sini DES memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mengembangkan kriptografi modern. Itulah buat pertemuan yang ke-14. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.